Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan membahas mengenai sayuran. Untuk capaian pembelajarannya adalah setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan akan mampu menjelaskan mengenai sifat umum, pengelompokan, ya, kemudian struktur jaringan, komposisi, dan manfaat sayur-sayuran, tipe kerusakan sayuran, cara pemilihan dan penyimpanan sayuran. Kita lihat bersama sifat sayuran secara umum. Jadi secara umum, sayuran ini memiliki umur yang relatif pendek, biasanya kurang dari 1 tahun. Ya, jadi kalau kalian misalnya menanam bayam, menanam sawi, itu kalian akan bisa panen dalam waktu sekitar 1 sampai 2 bulan. Dan biasanya sayuran ini sifatnya adalah bukan musiman, ya. Oke, kemudian tiap jenis dan varietas itu memiliki rasa, aroma, dan tekstur yang berbeda. Jadi kalau kita mengkonsumsi kangkung tentunya akan berbeda dengan bayam, ya, atau kol, atau mungkin katu, ya. Jadi mereka itu masing-masing sangat beragam, ya, tapi mereka masing-masing itu memiliki rasa, aroma, tekstur yang berbeda, Masya Allah, ya. Jadi mereka memiliki kecocokan, ya, untuk dimasak menjadi jenis masakan tertentu. Jadi misalnya kangkung itu akan lebih cocok untuk ditumis, ya. Kemudian bayam itu lebih cocok untuk di sayur bening. Kemudian kubis itu biasanya adalah untuk campuran sop, ya, ataupun sayur asem, ya, dan sebagainya. Nah, kemudian sayuran ini umumnya memiliki kadar air yang tinggi, itu sekitar 70-95%. Kemudian untuk kandungan lemak dan protein itu rendah. Jadi sayuran ini tentunya tidak bisa menjadi sumber protein, ya, karena kandungan proteinnya rendah. Ada beberapa sayuran yang cukup tinggi kandungan proteinnya dibandingkan dengan sayuran yang lain, ya. Misalnya di sini adalah daun singkong, kemudian daun pepaya itu cukup tinggi, kurang lebih itu sekitar 5% kandungan proteinnya. Kemudian sayuran merupakan sumber vitamin A. Vitamin A ini biasanya sih terdapat pada sayuran yang memiliki pigmen karotenoid, ya. Jadi misalnya pada wortel, ya, itu kandungan provitamin A-nya tinggi. Jadi provitamin A ini merupakan prekursor dari pembentukan vitamin A di dalam tubuh. Kemudian sayuran itu juga merupakan sumber vitamin C, vitamin B1. Kemudian untuk mineral ini misalnya adalah sumber Ca, sumber Fe. Nah, kemudian sebagian besar kandungan karbohidrat pada sayuran itu adalah berupa serat, ya. Oke, jadi untuk sayuran ini memang tidak bisa dijadikan sebagai sumber energi karena karbohidratnya adalah berupa serat, ya. Baik, kita lanjutkan dengan klasifikasi sayur. Yang pertama adalah sayuran daun, ini misalnya sawi, bayam, kangkung, kubis, dan sebagainya, ya. Kemudian ada juga sayuran yang bisa kita ambil dari batangnya. Contohnya di sini adalah rebung, ya, kemudian asparagus. Asparagus ini kalau kalian belum pernah lihat, mungkin sering sih dia dijual dalam bentuk sayuran di dalam kaleng, ya. Jadi ini memang harganya cukup mahal untuk asparagus, dan biasanya asparagus ini memang hanya bisa tumbuh baik itu di dataran tinggi. Oke, kemudian untuk sayuran yang bisa kita ambil dari bagian akarnya itu misalnya adalah wortel, ya, kemudian lobak. Kemudian dari bunga ini misalnya bunga kol, bunga turi, dan brokoli, ya. Bunga turi ini mungkin kalau kalian saat ini mungkin cukup asing, ya, karena memang jarang jarang digunakan. Nah, biasanya untuk campuran pecel, ya, bunga turi. Kemudian sayuran yang secara botani itu buah, tetapi ternyata digunakan sebagai sayur. Jadi misalnya adalah tomat, terong, ya, cabai, kemudian labu siam.
Sayuran yang berupa biji yaitu bagian dari buah setelah terjadi uh, penyerbukan dan pembuahan pada bunga. Jadi misalnya adalah kacang ercis, kemudian kacang merah. Kemudian sayuran yang berupa umbi, ini contohnya adalah bawang ya dan kentang. Nah, sekarang kita masuk ke struktur struktur sayuran ya. Jadi secara umum itu terdiri dari jaringan kulit ya, kemudian sistem dasar dan sistem pembuluh. Baik, kita lihat satu persatu ya. Nah, di sini ini kita lihat ini adalah merupakan struktur penampang dari jaringan kulit ya. Ini adalah pada daun, jadi kita bisa melihat bahwa di sini ini adalah bagian penampang melintang dari jaringan dari daun ya. Jadi di sini ada bagian atas, ini adalah lapisan paling atas, upper epidermis. Nah, ini ya, kemudian di bawahnya ini ada beberapa lapisan. Jadi misalnya ada bagian kutinnya ya, kemudian ada bagian lapisan pektin, kemudian ada selulosenya, kemudian ada membran plasmanya, dan di sini kita lihat kalau mungkin di gambar yang satunya, nah ini di sini ini bagian atasnya adalah upper epidermis, di bawahnya ada jaringan palisade ya, kemudian ada jaringan bunga karang di bawahnya. Jaringan bunga karang itu biasanya itu selnya renggang ya. Kalau di palisade ini sangat teratur, mungkin bisa dilihat di sini nih. Di palisade ini rapat ya dan teratur. Kemudian bagian yang bunga karang ini yang spongy mesofil ini lebih renggang. Kemudian di sela-selanya itu banyak rongga-rongga ya. Kemudian di sini nih ada stomata atau mulut daun ya. Nah, kalau di sini nih stomata. Nah, baik, kita lihat satu persatu untuk jaringan kulit ya. Jadi jaringan kulit ini tersusun dari beberapa penyusun ya. Yang pertama itu adalah sel epidermal. Jadi bentuknya itu bisa beraneka ragam dari yang seragam seperti bulu sampai misalnya adalah berbentuk poligonal yang tidak beraturan ya. Biasanya bentuknya itu akan dipengaruhi oleh letak sel itu di dalam organ tanaman. Jadi misalnya apakah di batang ya ataukah di bagian tangkai daun dan sebagainya. Sel-sel epidermal ini umumnya adalah sangat rapat ya, kecuali di daerah stomata dan lentisel ya. Kemudian yang kedua itu adalah membran kutikula. Nah, kutikula ini merupakan salah satu ciri dari sel epidermis ya, karena kalau untuk di bagian lain mungkin tidak mengandung membran kutikula ini. Jadi untuk penguapan air, masuknya patogen dan zat kimia ini akan dipengaruhi oleh derajat pembentukan kutikula itu pada epidermis ya. Jadi membran kutikula itu umumnya adalah merupakan badan yang berlapis-lapis yang menutupi bagian epidermis. Oke, di sini ada kutin, kemudian ada lilin ya. Kalau kutin itu timbul karena polimerisasi dari asam-asam hidrokarboksilat ya. Sedangkan lilin itu biasanya terbenam di dalam ya dan akan melapisi permukaan kutikula. Lilin ini sendiri terdiri dari ester-ester ataupun campuran alkohol, lilin alifatik dan asam lemak yang sesuai. Nah, sayuran yang umumnya memiliki lapisan lilin yang tebal
itu misalnya adalah sayur katu ya, kemudian daun talas itu sudah jelas ya, kemudian kubis itu juga termasuk yang memiliki lapisan lilin yang tebal. Nah, tapi kalau untuk sayuran umbi, jadi misalnya seperti beet, kentang, itu biasanya mereka tidak memiliki lapisan lilin ini, ataupun seandainya memiliki juga tentunya lebih tipis ya. Kemudian yang berikutnya ini adalah mulut kulit atau stomata. Tadi terdapat di bagian epidermis bawah ya. Fungsinya adalah sebagai katup kecil untuk pertukaran gas. Nah, mulut kulit ini akan sangat berperan dalam proses transpirasi, respirasi, maupun pemasakan buah. Nah, pada sayuran yang berupa daun itu umumnya mengandung mulut kulit itu lebih banyak dibandingkan dengan buah-buahan ya, ataupun sayuran yang berbentuk umbi-umbian. Oke, kemudian berikutnya adalah lentisel. Nah, lentisel ini adalah merupakan lubang pada bagian epidermis dengan kambium gabus yang lebih aktif, ya, di mana di sebelah dalam yang pada periderm ini akan menghasilkan jaringan dengan ruang-ruang antar sel. Nah, lentisel ini umumnya terdapat pada batang, akar, dan tidak terdapat pada daun. Nah, kalau lentisel ini umumnya mulutnya itu selalu terbuka ya, sedangkan stomata tadi itu dia membuka maupun menutup. Oke, berikutnya kita lihat sistem dasar. Jadi di dalam sistem dasar ini yang paling umum adalah yang pertama adalah parenkim. Ini merupakan jaringan dasar dan tipe sel utama pada sayuran ya. Nah, di dalam parenkim itu nanti akan terdapat bagian aktif di dalam proses metabolisme yang disebut sebagai protoplasma. Ya, protoplasma ini memiliki lapisan membran semi-permeable. Di situ akan terdapat sitoplasma dan inti sel. Ya, ini adalah penempang melintang dari sel tanaman. Jadi di sini kalau kita lihat itu ada berbagai macam penyusun ya. Jadi di sini kita bisa melihat ini ada sitoplasma, ini merupakan cairan sel ya. Kemudian paling luar ini tentunya adalah dinding selnya. Sitoplasma tadi adalah cairan sel ya. Kemudian di sini ada vakuola. Kemudian ada inti sel ya. Inti sel atau nukleolus, dan intinya adalah nukleolus. Nah, di dalamnya ini banyak sekali organel sel yang lain ya. Jadi misalnya ada ribosom, ada aparatus Golgi, kemudian ada mitokondria yang berperan pada proses respirasi ya. Kemudian ada kloroplas, ini yang mengandung pigmen ya. Kemudian amiloplas misalnya ini yang mengandung amilem ya, dan seterusnya. Jadi tadi kita sudah melihat di gambarnya ya, di dalam itu ada nukleolus, kemudian di sitoplasma itu juga terdapat butir-butir plastida ya. Plastida ini akan terdiri dari kromoplas, kemudian ada kloroplas, dan ada leukoplas ya. Jadi kalau leukoplas ini adalah yang tidak berwarna. Saya ulang. Ya, jadi kita lihat di sini ada kromoplas, ini yang mengandung pigmen ya. Kemudian ada kloroplas, ini juga mengandung pigmen klorofil. Kemudian leukoplas ini yang tidak mengandung pigmen, jadi dia mengandung amilem ya dan sebagainya.
Oke, nah lapisan di antara dinding-dinding parenkim yang berdekatan itu disebut sebagai middle lamella. Nah, kemudian untuk uh, volume ya, itu ternyata antara sayuran daun itu berbeda dengan umbi. Jadi kalau pada sayuran daun itu volume total ruang selnya itu cukup besar, yaitu lebih dari 20%, sedangkan pada umbi-umbian itu kurang dari 20%. Sehingga kalau kita lihat pada umbi-umbian itu teksturnya lebih padat dibandingkan dengan uh, sayuran ya. Berikutnya ada kolenkim. Kolenkim ini merupakan jaringan penguat ya. Jadi ini adalah sel hidup dengan penebalan dinding yang tidak merata dan umumnya banyak mengandung pektin dan air dalam jumlah yang banyak. Ini terutama terdapat pada tepi batang, tangkai daun dengan rusuk yang menonjol. Kemudian sklerenkim ini merupakan jaringan penguat juga. Dia memiliki dinding sel sekunder yang tebal dan berkayu. Ya, kemudian ada dua macam di sini, yaitu sel serabut dan sel batu. Sel serabut itu adalah yang menyusun silem ya. Kemudian kalau sel batu itu yang terdapat pada kulit dan floem buah maupun biji ya. Nah, oke, berikutnya adalah sistem pembuluh. Itu ada dua jaringan, yaitu silem dan floem. Ya, silem dan floem. Tentunya ini berbeda ya, apa namanya, strukturnya dan juga fungsinya. Tadi kalau untuk silem itu banyak mengandung sel serabut ya, kalau floem itu yang batu. Jadi kalau untuk silem itu fungsinya adalah mengangkut air ya dan nutrien mineral yang larut ya dari akar menuju ke daun, sedangkan kalau floem itu fungsinya adalah mengangkut zat makanan yang sudah disintesis ya dari daun ke sel-sel tumbuhan ya. Oke, nah kalau kita lihat karena untuk silem floem ini ternyata berbeda strukturnya, jadi untuk sayuran yang banyak mengandung silem itu ya tidak begitu disukai karena dia akan lebih kaku dan alot karena memang dia terdiri dari sel-sel serabut. Dan tentunya ini berbeda dengan sayuran yang lebih banyak mengandung floem ya. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya adalah mengenai turgor ya. Oke, jadi kita berkenalan dengan yang disebut sebagai turgor ya. Turgor ini adalah tekanan dari isi sel terhadap dinding sel dan ini akan mempengaruhi tekstur buah atau sayur ya yang masih hidup. Nah, turgor sel ini umumnya akan dipengaruhi oleh konsentrasi bahan osmotik di dalam sel, kemudian permeabilitas protoplasma dan elastisitas dinding sel ya. Jadi untuk dinding sel yang memiliki elastisitas tinggi ya, jadi kalau elastisitasnya itu tinggi, maka kenaikan kandungan sel itu tidak akan menyebabkan sel pecah. Tapi apabila ternyata tekanan isi sel itu turun atau turgornya turun, maka dia akan tapi apabila tekanannya itu berkurang, tentunya akan menyebabkan turgornya itu semakin cepat menurun ya. Nah, ini akan berbeda dengan dinding sel yang kuat dan kaku. Dia akan lebih bisa mempertahankan tekstur walaupun isi selnya berkurang.
Jadi seperti sayuran, bayam misalnya itu tentunya dia elastisitas dinding selnya itu akan berbeda kalau dibandingkan misalnya dengan kaktus ya, yang mempunyai elastisitas dinding sel yang lebih kuat dan lebih uh, sehingga dia walaupun mungkin dia tidak disiram berhari-hari, untuk kaktus itu masih tetap saja dia segar. Tapi untuk tanaman sayuran ini elastisitas dinding selnya itu dia lebih lebih tinggi ya dibandingkan dengan eh, kaktus ya, sehingga apabila dia berkurang tekanan turgornya dia akan langsung menjadi layu. Demikian tadi untuk perkuliahan hari ini, yaitu mengenai sayuran. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.